Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalin, nama aku Ade Mardia dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran 3 SMK Negeri 3 Balikpapan. Jadi video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas produk kreatif kewirausahaan yang diberikan oleh Ibu Nani Pujiastuti. Menurut kakak, wirausaha itu apa sih? Kalau menurutku pribadi ya, wirausaha adalah pebisnis yang membuka ruang bisnis yang menawarkan hal-hal baru. Bisa juga menjadi sekumpulan orang yang kreatif dan inovasi yang menawarkan produk mereka berupa barang, jasa kepada orang-orang lain. Itu. Perilaku apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Jadi di pelajaran kelas 11 kemarin kita ada dijelasin perilaku-perilaku yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama itu berkepemimpinan. Karena kalau kamu menjadi pemilik sebuah usaha, kamu kan otomatis bisa jadi bosnya kan. Jadi kamu tuh harus punya jiwa kepemimpinan. Jadi kamu tuh bisa mengorganisir apa-apa yang akan dilakukan dalam dunia bisnismu. Terus yang kedua, pede. Terus gimana ya? Kalau mau bangkit itu harus pede. Jadi bisa gitu loh, pokoknya intinya harus percaya diri. Terus yang ketiga, berani mengambil resiko. Jadi orang tuh biasanya kan awal-awal buat bisnis itu kan kayak cuman coba-coba, otomatis di balik coba-coba tuh harus ada resiko yang kita terima dan lain-lain sebagainya. Apa aja sih yang udah kakak pelajarin selama kelas 11 yang bisa jadi bekal buat di kelas 12? Jadi pelajaran kelas 11 itu memang bisa jadi bekal di kelas 12 maupun pas kita udah lulus sekolah nanti. Terus yang paling aku ingat, kelas 11 itu aku pernah disuruh tugas kan, disuruh wawancara para pengusaha yang ada di Balikpapan. Nah, kebetulan aku di situ wawancarain pengusaha rumah makan kuliner, yaitu rumah makan XXL. Ya, di situ kalau misalnya di video itu kita tuh kayak nanya-nanya gimana sih cara mbaknya, ibunya itu buat kuliner rumah makan ini. Kalau kalian mau lihat videonya ini, di situ tuh kita nanyain gimana sih cara buat ini, yang ternyata rumah makan XXL itu dibuat dari hobi memasak ibu ownernya tersebut. Terus kita juga dikasih tahu tentang sumber-sumber pendanaan yang dilakukan oleh para pengusaha, yaitu antaranya ada bootstrapping, penggalangan dana, sama angel investor. Terus kita juga dikasih tahu tentang kayak survei, bukan survei juga sih, kayak semacam survei lah, tentang bagaimana sih cara membuat usaha yang bisa sukses itu seperti apa dan lain sebagainya. Apa aja sih dampak dari pandemik ini terhadap para wirausaha yang terutama di Indonesia? Jadi, pada pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak yang besar terhadap para wirausaha yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, pada awal COVID-19 atau pada awal pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan sistem WFH, work from home. Terus otomatis kan yang di luar-luar kan biasanya kalau para pekerja dia tuh kadang beli makanan di luar, ya kan, usaha kuliner. Terus pas pandemi COVID, WFH, itu kan para pekerja sudah nggak beli makanan di luar, otomatis kan berdampak terhadap para wirausaha yang ada di Indonesia, terutama bidang kuliner. Karena tau lah ya, pas awal-awal itu pada takut gitu kan mau beli makan di luar. Jangankan makanan, beli barang di luar aja kita takut. Karena kan misalnya nih, kayak barang-barang yang digantung-gantung di luar di toko-toko, itu pasti kan kita nggak tahu kalau ada yang bersin, terus dianya ternyata mengidap COVID-19, kan kita nggak tahu, kita pegang, nah akhirnya kita juga kena. Aku juga takut. Jadi intinya COVID-19 sangat berdampak terhadap para wirausaha di Indonesia. Tapi COVID-19 untuk para wirausaha di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini bisa mencari jalan keluar, yaitu dengan cara berjualan secara online. Terima kasih. Jadi guys, udah selesai kan dari pembahasan tugas yang dikasihkan oleh Ibu Nani Pujiastuti. Jadi sekian dari video kali ini, dan mungkin aku mau buat video lagi, tapi aku juga bingung soalnya aku nggak pede untuk tampil-tampil sebenarnya kayak gini. Tapi karena ini suatu kewajiban yang diberikan oleh seorang guru, jadi saya harus melakukan dengan baik, walaupun nggak terlalu baik. Jadi intinya terima kasih yang sudah nonton. Nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khair. You become what you think about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.